Saudara, Iran dan Israel telah menyepakati gencatan senjata. Tak berikutnya, kedua pihak bisa menuju ke meja perundingan. Sejumlah pengamat menilai, untuk menuju ke meja perundingan, kedua belah pihak akan berupaya meningkatkan posisi tawar mereka. Lalu apa strategi atau posisi tawar kedua belah pihak? Dan meski fasilitas nuklirnya Iran telah dibom Amerika, namun Iran memiliki posisi tawar tinggi dengan penguasaan Selat Hormuz, saudara. Iran sempat mengancam menutup Selat Hormuz yang tentunya akan berpengaruh besar pada perekonomian global, khususnya di perdagangan minyak. Selat Hormuz memiliki peran vital. Lebih dari 3.000 kapal besar melewati jalur ini tiap bulan. 20% perdagangan minyak global juga melalui jalur ini. Dukungan dan kedekatan dengan Amerika membuat Israel mampu memberi tekanan kuat pada negara yang berkonflik dengannya. Dalam perang melawan Iran ini, saudara, Israel berhasil memengaruhi Amerika untuk membantu menyerang Iran. Pesawat bomber B-2 Amerika kemarin menjatuhkan bom berdaya ledak tinggi untuk menghancurkan 3 situs nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Lalu bagaimana nasib gencatan senjata Iran Israel kali ini? Bagaimana mereka berupaya meningkatkan posisi tawar di meja perundingan damai? Kita ulas usai tayangan berikut ini. Gencatan senjata Iran dan Israel yang diinisiasi Presiden Amerika Donald Trump telah berjalan sejak Selasa lalu. Namun banyak pihak masih meragukan kesepakatan gencatan senjata itu bisa bertahan untuk membawa perdamaian di Timur Tengah. Sebagian warga yang mengikuti unjuk rasa anti perang di Paris, Prancis menyebut kesepakatan gencatan senjata Iran dan Israel hanya strategi untuk mengulur waktu demi mengisi ulang persenjataan mereka. Ils ont parlé sur cessez-le-feu. Je vous explique qu'est-ce que ça veut dire quoi. Ça veut dire cessez-le-feu en train de recharger. On a lu l'histoire. On n'est pas con. Sementara pengamat menilai kesepakatan gencatan senjata merupakan bagian awal menuju perundingan damai. Untuk menuju ke perundingan, kedua pihak pasti akan berusaha untuk meningkatkan posisi tawar mereka, sehingga peningkatan eskalasi masih mungkin terjadi. Dalam politik sebelum perundingan damai itu ada eskalasi menuju deeskalasi. Oke. Gitu ya. Jadi kita sekarang masih ceasefire gitu kan, tapi belum ada perundingan. Nah, untuk sampai ke meja perundingan ini berarti masih akan ada upaya untuk saling meningkatkan posisi tawar. Nah, dalam rangka meningkatkan posisi tawar ini kemudian ya gimana caranya menunjukkan bahwa mereka ada di posisi yang lebih atas, mereka menunjukkan bahwa siapa yang lebih kuat dengan menunjukkan agresi. Isu nuklir Iran adalah alasan utama Israel dan Amerika menyerang Iran. Setelah Amerika berhasil membom 3 situs nuklir Iran, Presiden Amerika Donald Trump memastikan bahwa Iran tidak akan memiliki senjata nuklir lagi. Trump juga akan berunding dengan delegasi Iran pekan depan. I'll tell you what, look, we're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. The only thing we'd be asking for is what we were asking for before about we want no nuclear, but we destroyed the nuclear. In other words, that's destroyed. I said Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. It's blown up. Kepala Badan Intelijen Israel menyebut selama masa gencatan senjata, pihaknya akan terus mengawasi apa yang akan dilakukan Iran. נמשיך לפקוח 7 עיניים על כל הפרויקטים שיש באיראן, שאותם אנחנו מכירים בצורה המעמיקה ביותר. אנחנו נהיה שם, כמו שהיינו שם עד עכשיו. Sementara parlemen Iran menegaskan program nuklir damai Iran akan kembali berjalan. Iran akan menangguhkan kerjasamanya dengan IAEA hingga lembaga internasional itu bisa menjamin keamanan fasilitas nuklir Iran. خود را به حراج گذاشت و به همین دلیل سازمان انرژی اتمی ایران تا تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای همکاری خود با آژانس را تعلیق می‌کند و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت. Amerika Serikat mengklaim telah menghancurkan situs nuklir Iran melalui serangan udara pada 22 Juni lalu.
Namun banyak juga laporan intelijen yang menyebut fasilitas nuklir Iran masih kokoh. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana kelanjutan dari kesepakatan gencatan senjata Iran Israel? Akankah keduanya bisa mencapai kesepakatan di meja perundingan? Kita ulas bersama Kepala Badan Intelijen Strategis TNI tahun 2011-2013 Sulaiman Ponto dan pakar hubungan internasional Unpad Teguh Rejasa. Selamat malam Pak Sulaiman, Pak Teguh. Selamat malam Indonesia. Selamat malam Indonesia. Ya, sekarang meski tampaknya tengah ada gencatan senjata, kita belum tahu pasti apakah keduanya akan berdiam, punya komitmen atau justru saling serang begitu ya. Pertanyaan saya ke Pak Sulaiman dulu. Gencatan senjata Iran-Israel setelah berlaku, bagaimana Anda melihatnya? Bagian dari strategi peperangan atau benar-benar upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan damai? Kalau bagi saya pikir itu adalah upaya untuk kesepakatan damai. Karena bagi Israel, Iran itu bukan nomor one itu. Kita harus ingat bahwa Israel dan Iran itu baru mulai ribut itu setelah tahun 79. Israel punya utang budi terhadap Iran. Ketika Raja Kores memerintahkan mereka bisa kembali membangun Bait Suci. Lalu Ratu Esther itu juga dari orang Israel, orang Yahudi. Sehingga Netanyahu sendiri bilang kami punya hutang budi terhadap Iran. Sehingga Iran itu bukan jadi sasaran utama. Mereka akan lebih aman berdamai, kemudian dia akan lebih konsentrasi bagaimana menyelesaikan masalah Palestina. Itu yang akan mereka lakukan. Jadi kalau ini dia berdamai, ada tanda-tanda berdamai, saya kira dia akan berupaya untuk memenuhi apa saja yang harus dilakukan untuk perdamaian ini, begitu. Meski sebelumnya kita lihat ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan PD-nya mengatakan sudah ada kesepakatan gencatan senjata, tapi faktanya yang terjadi Iran, Israel saling menyerang. Artinya Israel kan tidak begitu hormat begitu kepada Amerika yang sudah bantu. Itu kan sisa-sisa, buktinya sampai hari ini kan sudah tidak ada. Jadi waktu dia perintahkan ya masih perintah itu kan berjenjang sambung ke bawah. Perintah keluar ternyata di bawah belum sampai, dia masih menyerang. Oke. Nah tetapi sampai hari ini kan ternyata mereka patuh juga kan. Kalau Pak Teguh menurut Anda bagaimana dengan kesepakatan gencatan senjata yang sudah terjadi? Apakah ini bentuk dari keinginan perdamaian kedua negara atau justru keduanya sama-sama ingin mempersiapkan diri begitu, menyusun amunisi serangan berikutnya? Memang gencatan senjata ini bisa dimaknakan sebagai rehat sementara ya, karena sambil rehat ini masing-masing pihak akan mengevaluasi keberhasilan maupun kekurangan dari serangan mereka satu sama lain. Juga rehat ini memungkinkan mereka mempersiapkan lebih lanjut, misalnya menggalang solidaritas dari teman-teman di kawasan Timur Tengah, ataupun juga menggalang solidaritas dari pihak-pihak yang bersimpati pada mereka dari luar negeri. Tapi kalau saya perhatikan, Iran saat ini sudah siap untuk berunding karena dia merasa di atas angin, antara lain pemboman yang dilakukan atas 3 lokasi dia itu ternyata debrisnya minimal. Kedua, IAEA International Atomic Energy Agency tidak mengatakan bahwa fasilitas tersebut berbahaya sebelumnya. Kemudian Iran juga merasa yakin masyarakat dia berada satu padu dan Israel sedang kekurangan amunisi. Jadi sekarang tampaknya Iran siap untuk berunding, tapi tuntutan Iran ke depannya akan menggabungkan pertama pernyataan bahwa Amerika Serikat dan Israel adalah pelaku penyerangan. Karena itu Iran adalah pihak yang diserang, dan itu jangan salahkan Iran kalau dia melakukan aksi di Israel dan juga di pangkalan-pangkalan militer di Amerika Serikat. Dan saya perhatikan kalaupun nanti perundingan ini berjalan, Iran akan meminta klausul itu akan sejalan dengan kemerdekaan Palestina, dan nanti Palestina hidup berdampingan dengan Israel secara damai. Ya, siap berunding, tapi tampaknya dari penjelasan Anda, kesiapan berunding dari Iran tergantung Israel jangan sampai melakukan penyerangan gitu ya? Ya betul, Iran minta prakondisi adalah Amerika Serikat dan Israel itu mengaku bahwa mereka lah pihak yang menyerang lebih dahulu, dan karena itu Iran berhak mempertahankan diri sesuai dengan pasal 51. Ini adalah prakondisi, karena tidak mungkin Iran terpuaskan kalau prakondisi ini tidak diakui. Oke, baik Pak Sulaiman. Kemarin ada pakar menyebut
sistem pertahanan udara Israel hanya mampu bertahan 12 hingga 15 hari. Dan gencatan senjata diajukan Amerika Serikat di hari ke-12 perang. Apakah ada kemungkinan atau potensi bagi Israel untuk reload amunisi mereka? Ya bisa saja, semua istirahat itu bukan bisa dimanfaatkan oleh persiapan ke depan seperti dikatakan Pak Tengku Reza tadi. Semua itu bisa dimanfaatkan. Semua bisa dimanfaatkan, tetapi kalau kita komparasi kekuatan pertahanan kedua negara secara persenjataan, anggaran, siapa yang paling kuat bertahan? Kalau kita melihat itu kita akan tidak bertanya siapa paling kuat, tapi siapa yang paling lama bisa bertahan menyesuaikan dengan situasi. Menurut Anda siapa, Pak? Kalau kekuatan Israel, tetapi kalau bisa lama bertahan itu Iran. Kita lihat Iran itu sudah berapa lama di embargo, masih hidup saja itu. Itulah sebabnya Israel dia menggunakan kekuatan di awal-awal, serangan cepat tepat dan cepat selesai karena waktu dia pendek. Tapi kalau Iran dia tidak terbang ke sana kemari, tapi dia bisa bertahannya lama. Nah di sini ya tinggal dua-dua yang mana ini? Dia akan bertahan lama atau ini cepat-cepatan? Begitu. Oke, baik. Ini lawan berat lah begitu, Pak Teguh. Pak Teguh, Trump katanya akan bertemu Iran pekan depan. Tuntutan yang dibawa Trump, Iran tidak boleh punya nuklir. Sedangkan Iran tadi tegaskan, program nuklir damai akan berjalan lebih cepat. Bagaimana nanti titikmu perundingan ini? Akankah ada kesepakatan? Karena kalau kita lihat sejak awal, Iran itu kekeh tetap punya nuklir, tapi diganggu oleh Israel dan campur tangan Amerika Serikat. Baik, Iran saya pikir akan menolak berdialog dengan Amerika Serikat. Karena dalam bayangan Iran, dalam juga bayangan masyarakat di Iran, Amerika Serikat itu adalah setan besar. Setan besar itu Syaitanul Akbar yang kalau bernegosiasi itu pasti bohong. Kalau sudah kalau berkata bohong, kalau bernegosiasi akan ingkar, dan kalaupun nantinya terlibat dalam kerjasama itu akan menikung dalam lipatan. Ini adalah image yang sudah ada bukan hanya di kalangan pemerintah Iran, tapi juga di banyak masyarakat di Timur Tengah. Kemudian juga akan sulit berunding dengan Amerika Serikat karena dalam hal ini Amerika Serikat tidak adil. Kenapa yang dituduh itu Iran terus? Padahal Amerika Serikat dan Iran sama-sama mengakui non-proliferation nuclear non-proliferation treaty. Semestinya yang dihukum adalah Israel yang punya kemampuan nuklir lebih dahsyat dari Iran. Jadi kalau Amerika Serikat terus menekan Iran, itu artinya anarkisme dalam hubungan internasional. Tidak ada lagi multilateralisme dalam hubungan antar bangsa. Maka saya berpikir Iran akan menolak berunding dengan Amerika Serikat dan mengatakan saya akan bertindak seperti negara-negara lain yang tidak mengakui NPT. Seperti sudah ada contohnya Korea Utara, India, dan juga Israel itu sendiri. Jadi jangan coba-coba ganggu saya. Kalau ini sudah terjadi, maka klub nuklir akan semakin luas. Kalau Iran menolak untuk berunding dengan Amerika Serikat, artinya perdamaian antar kedua negara justru semakin jauh akan terjadi. Tampaknya begitu. Dan untuk itu, bukankah pemimpin Iran sudah mengatakan dia siap berperang dengan Amerika Serikat dan juga siap berperang dengan Israel. Dan Iran sudah mendata pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang berserakan di Timur Tengah. Artinya ini main panjang kah, Pak? Seperti yang terjadi di Ukraina? Kalau saya perhatikan statement dari pemimpin Iran, tampaknya begitu. Karena mereka juga khawatir akan kemenangan Israel, bahwa Israel akan bergerak menuju Israel Raya yang wilayahnya melampaui Efrat, melampaui Tigris. Dan itu sangat luas, dan Iran tidak mau itu terjadi. Jadi sebelum itu terjadi, mumpung Iran sedang di atas angin, maka dengan koleksi peluru kendali yang dari hari ke hari makin tinggi kualitasnya, Iran siap berperang terus dengan Israel. Tentunya pada saat yang sama, Iran juga mengharapkan solidaritas dari negara-negara di Timur Tengah, karena mereka saat ini goyang. Tapi sebagian mereka mulai mengagumi kemampuan Iran untuk melakukan tekanan pada Israel. Artinya nanti teman sekutu dari Iran pun akan ikut campur tangan, atau bagaimana menurut Anda? Saat ini terdapat negara yang diam-diam mengagumi Iran. Mereka melihat bahwa sekarang Israel dan akan memberi dukungan begitu ya, yang tadinya wait and see malah akan mendukung begitu. Terdapat kecenderungan begitu, tapi ini kan tergantung pada kemampuan diplomasi rahasia Iran. Oke, baik. Pak Sulaiman, analisis intelijen Anda, Pak, soal nuklir Iran, benarkah sudah hancur seperti klaim Trump?
Atau sebenarnya seperti yang diakukan oleh Iran, semua baik-baik saja? Saya pikir Iran itu kan juga bukan bodoh dia. Ya. Dia sudah belajar dari Irak bagaimana kalau satu itu dihancurin. Jadi kalau tiga saya pikir dia ada lebih dari tiga. Itu satu. Yang kedua mungkin dia simpan itu tidak dalam 30 km, mungkin sampai 800 berapa 1000 meter di bawah tanah, itu kan jauh sekali. Dan dia punya kesempatan untuk berbuat itu. Jadi kalau dari sisi intelijen ya, kalau yang dia munculkan tiga itu, yang tersembunyi mungkin lebih banyak lagi dari itu. Karena dia bodoh, dia sudah tahu, dia diserang terus-menerus. Barang itu jadi sasaran, pasti dia sembunyikan. Yang menjadi center of gravity-nya dia. Pasti dia sembunyikan di tempat yang sangat rahasia, yang sulit diterjang oleh peluru sebesar apapun. Pasti dia sudah perhitungkan itu. Dan itu yang membuat mereka pede bahwa program nuklir akan tetap berjalan begitu ya? Atau sebenarnya kan yang kita lihat kedua negara ini saling perang narasi, sudah menghancurkan A, menghancurkan B, tapi keduanya juga menolak begitu loh Pak. Terjadi perang narasi juga kan, nggak cuma peperangan senjata di sana. Iya betul, jadi bisa saja dia kalau dia sudah bicara seperti itu bisa saja terjadi. Karena Iran sendiri kan sudah 60%. Ya. Sekali putaran lagi dia jadi itu. Sehingga pasti dia sudah akan menyembunyikan di tempat sangat tersembunyi yang sulit ditembus. Oke, baik Pak Teguh. Jika memang tidak ada kesepakatan, apa yang akan terjadi? Apakah bisa akan perang lagi? Atau malah meluas ke global? Dan apakah nantinya Iran berani menutup Selat Hormuz? Dan kalau dia lakukan, bukankah dia akan dimusuhi oleh banyak negara? Ini perang yang tidak ada rumusnya ini. Karena kita tidak mengetahui bagaimana cara berpikir pemimpin Iran. Kita tidak tahu. Tapi kemungkinan besar yang akan Iran lakukan adalah mungkin menutup Hormuz untuk sementara waktu, kemudian juga melakukan perundingan di belakang layar dengan negara-negara yang punya ketergantungan atas Selat Hormuz tersebut. Yang belum Iran lakukan adalah diplomasi publik. Jadi berhubungan dengan negara-negara di dunia untuk misalnya menentang sekiranya akan ada ekspor senjata lagi dari Amerika Serikat ke Israel. Dan tentunya tudingannya akan ditujukan kepada AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Jadi kalau sudah begini, kita hendaknya jangan hanya fokus pada Hormuz, tapi juga fokus pada kemampuan negara-negara dunia, misalnya menghasilkan sebuah resolusi yang sejuk di Dewan Keamanan PBB, tapi bisa menekan mereka untuk benar-benar. Pak, ngomong-ngomong soal PBB, Anda merasa apakah PBB bisa netral dalam kasus ini? Sangat sulit PBB netral karena Amerika Serikat merasa saya adalah negara yang terbesar mensubsidi PBB. Iuran Amerika Serikat adalah yang terbesar. Kemudian juga Amerika Serikat akan kompak dengan sekutunya di kelompok 5 itu. Kalau kita tidak percaya kepada PBB, artinya kan tadi Anda mengatakan ada 2 opsi. Salah satunya terkait dengan penutupan Selat Hormuz. Nah, maksud saya Pak, tolong dijawab. Menurut Anda, beranikah Iran menutup Selat Hormuz? Kalau dia menutup, maka musuhnya banyak dari negara-negara lain loh Pak. Menutup untuk sementara waktu itu mungkin beberapa hari saja. Mungkin beberapa hari saja begitu. Tapi kalau misalnya soal perdamaian pihak ketiga seperti PBB itu mustahil terjadi, maksud Anda? Ya, diperlukan kerja keras dari Majelis Umum untuk meyakinkan seluruh dunia bahwa mereka harus bekerja keras untuk itu. Dan untuk itu kita memerlukan koordinasi antara Majelis Umum dengan Dewan Keamanan PBB. Di Dewan Keamanan PBB yang sangat memahami kasus ini adalah Rusia dan China. Dan di Majelis Umum yang bisa mengkondisikan negara-negara untuk kompak itu adalah Indonesia. Saya sangat berharap koalisi segitiga ini, Indonesia, China, dan Rusia. Karena di belakang mereka terdapat negara-negara yang tidak tahu harus berbuat apa, tidak ada inisiatif dan memerlukan kepemimpinan kolektif di PBB. Baik, terima kasih Pak Teguh, terima kasih Pak Soleman telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Kita berharap jangan sampai perang ini terlalu panjang karena yang rugi nggak cuma mereka, kita juga demikian. Selamat malam. Ya, betul. Selamat malam. Saudara Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan penyedia jasa layanan telekomunikasi pada Selasa 24 Juni 2025. Kesepakatan ini berfokus pada pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi dalam rangka penegakan hukum, termasuk pemasangan dan pengoperasian perangkat penyadapan informasi.